Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 akan presentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Pasar Barang dan Grup IS. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vicky Dwi Fantasia dengan NIM belakang 356 dan juga teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Amanda dengan NIM akhir 114. Perkenalkan, nama saya Levi Pratiwi dengan NIM akhir 121. Perkenalkan, nama saya Kusmia Lindeni dengan NIM akhir 297. Baik, materi pertama yaitu pengertian pasar barang akan dipaparkan oleh Amanda. Kepada Amanda, saya silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar barang. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai pasar, maka terdapat penawaran dan permintaan, begitu pula pada pasar barang. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Jika permintaan total dari barang dan jasa dalam suatu negara diasumsikan penjumlahan dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, ada macam-macam pasar barang. Terdapat dua macam pasar barang, yaitu pasar barang nyata. Pasar barang nyata merupakan sebuah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk fisiknya jelas, seperti terlihat dan dapat dipegang. Di pasar ini, penjual dan pembeli bertemu secara langsung, ada proses tawar-menawar, barang yang dijual ada di tempatnya, ada transaksi. Contohnya, semua pasar tradisional yang ada di kota kalian. Pasar Induk Ramadjati Jati di Jakarta, Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Yang kedua, pasar barang abstrak. Pasar barang abstrak berkebalikan dengan pasar barang nyata. Pasar barang abstrak merupakan sebuah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau dengan kata lain produknya tidak real secara fisik. Di pasar ini, penjual dan pembeli bertemu secara maya. Penjual menawarkan barang melalui media digital. Kemudian pembeli merespon melalui telepon, surat elektronik, atau WhatsApp chat. Sebagai contoh, pasar kopi, toko online, pasar karet, pasar tembakau, pasar timah, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar barang. Yang ke satu, adanya calon pembeli dan penjual dalam pasar. Secara umum, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kemudian ada tawar-menawar dan melakukan transaksi. Jika hanya ada penjual saja atau pembeli saja, maka tidak dapat dikatakan sebagai pasar. Yang kedua, adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar. Suatu pasar disebut sebagai pasar, atau khususnya disebut sebagai pasar barang karena di dalamnya ada barang atau jasa yang akan dijual. Yang ketiga, adanya sebuah interaksi antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada manfaat pasar barang. Yang pertama, mempermudah penjualan atau pemasaran barang bagi penjual atau produsen. Yang kedua, konsumen atau pembeli dengan mudah mendapatkan barang. Yang ketiga, sebagai penambah devisa atau dari sisi pemerintah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Levia. Kepada Levia, saya silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pasar barang. Yang pertama adalah bentuk pasar barang berdasarkan cakupan area. Yang pertama ada pasar lokal, atau dalam istilah sederhana merupakan pasar setempat. Merupakan pasar yang hanya dikunjungi atau dipergunakan oleh
anggota masyarakat suatu daerah dan daerah sekitar yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan lokasi pasar ini. Selanjutnya ada pasar daerah, merupakan pasar yang terdapat pada suatu daerah tertentu, misal pasar-pasar yang berada di kota atau kabupaten. Selanjutnya ada pasar nasional, merupakan pasar yang memiliki lingkup yang lebih luas, karena cakupannya seluas wilayah negara tertentu. Selanjutnya ada pasar internasional, merupakan pasar yang memperdagangkan barang atau komoditi, di mana penjual dan pembelinya ada di seluruh dunia. Yang kedua adalah bentuk pasar barang berdasarkan jenis barang yang ditawarkan. Pasar barang konsumsi merupakan tempat untuk memperjualbelikan barang-barang konsumsi. Penggunanya disebut sebagai konsumen. Yang kedua, pasar barang produksi merupakan tempat yang menyediakan sumber daya pendukung suatu produksi atau barang yang dibutuhkan untuk membuat barang dan jasa. Yang ketiga ada bentuk pasar barang dengan berbagai kriteria. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, atau disebut juga pasar persaingan murni, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat penjual dan pembeli, namun masing-masing tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, merupakan suatu bentuk pasar yang hanya terdapat sedikit penjual, namun banyak pembeli. Harga ditentukan oleh pemilik barang sendiri. Dalam hal ini bisa perusahaan maupun perorangan. Meskipun penjualnya sedikit, namun barang yang ditawarkan beragam. Pasar ini ada pasar monopoli, yang merupakan pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu pedagang sebagai pemilik atau pemegang hak penjualan terhadap satu atau beberapa produk tertentu. Yang kedua ada pasar oligopoli, merupakan sebuah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Yang ketiga ada pasar monopolistik, yang merupakan suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa produsen yang menghasilkan pasar serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek atau disebut juga corak. Selanjutnya ada keseimbangan dalam pasar barang. Keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran. Y sama dengan AE. C ditambah S sama dengan C plus L. S sama C plus I. S sama dengan I. F buka kurung Y sama dengan F buka kurung R. Kurva I didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin atau memungkinkan pasar barang dalam keadaan seimbang. Next. Contoh dari pasar barang. Yang pertama ada pasar barang produksi, yang merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor pendukung suatu produksi. Pasar ini memperjualbelikan sumber daya produksi, misalnya pasar mesin-mesin industri, pasar mesin otomatis, pasar tenaga kerja, dan pasar uang. Yang kedua ada pasar barang konsumsi, yang memperjualbelikan barang yang dapat dikonsumsi langsung atau dengan kata lain dapat langsung digunakan oleh konsumen. Sebagai contoh pasar barang konsumsi yaitu pasar beras, pasar ikan, pasar tekstil, pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar kelontong. Yang terakhir ada pasar barang seni. Sebagai contohnya, pasar seni Gabusan yang berada di Yogyakarta, pasar Beringin Harjo yang ada di Yogyakarta, pasar Sukawati yang ada di Bali, pasar Triwindu yang ada di Surakarta, dan banyak pasar barang seni di daerah lainnya. Pengertian kurva is. Kurva is adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga buka kurung I atau R dengan pendapatan nasional buka kurung Y yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS akan saya jelaskan sendiri.
Yang pertama adalah besarnya angka pengganda atau multiplier mempengaruhi intercept dan gradien atau tingkat kemiringan kurva IS. Yang kedua adalah kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Yang ketiga, semakin percaya atau optimis, maka konsumsi dan investasi otonom dalam kurung JO dan IO akan semakin besar. Yang keempat, semakin kurang percaya atau pesimis, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin kecil. Yang kelima, kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga atau A semakin peka berarti A semakin besar, berarti semakin besar pula gradien kurva IS. Yang keenam, belanja pemerintah. Semakin besar belanja pemerintah, semakin naik kurva IS. Selanjutnya adalah hubungan antara keseimbangan pasar dan kurva IS. Kurva IS didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin atau memungkinkan pasar barang dalam keadaan seimbang. Pergeseran kurva IS menunjukkan terjadinya perubahan tingkat autonomus. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang. Yang pertama adalah dampak pengeluaran. Pemerintah yang ekspansif atau fiskal ekspansif menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Pada tingkat bunga yang sama atau R1, pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y0 ke Y1. Sebaliknya, dampak anggaran defisit atau fiskal kontraktif menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang. Dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar barang. Kontraksi moneter atau pengetatan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan penawaran uang tersebut, disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya, ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM akan bergeser ke bawah. Kontraksi moneter atau pengetatan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan penawaran uang tersebut, disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya, ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM akan bergeser ke bawah. Selanjutnya, kasus akan dibacakan oleh Kusma Lindani. Kepada Kusma Lindani, saya silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh terkait pasar barang dan kurva IS. Contoh yang pertama, dalam perekonomian suatu negara diketahui fungsi konsumsi atau C sama dengan 100 ditambah 0,75Y. Fungsi investasi atau I sama dengan 60 dikurangi 200R. Jumlah uang yang beredar atau MS sama dengan 500. Fungsi permintaan uang L sama dengan 0,2Y ditambah 428 dikurangi 400R. Dan pengeluaran pemerintah atau G sama dengan 0. Pertanyaannya, berapa titik keseimbangan umum IS? Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Jadi, rumus fungsi yang sudah diketahui tersebut, kita substitusikan ke rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Dan hasil akhirnya itu ketemu Y sama dengan 640 dikurangi 800R. Maka titik keseimbangan umum IS adalah Y sama dengan 640 dikurangi 800R. Contoh selanjutnya, jika perekonomian suatu masyarakat memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 400 ditambah 0,5Y dan fungsi investasinya adalah I sama dengan 150 dikurangi 1000R, maka tentukanlah keseimbangan di pasar barang perekonomian tersebut. Turunkan fungsi IS dan gambarkan kurva fungsi IS-nya satuan uang dalam triliun rupiah. Penyelesaiannya,
keseimbangan pasar barang. Itu rumusnya Y sama dengan C ditambah I. Kita substitusikan fungsi konsumsi dan investasi ke rumus yang sudah disebutkan tadi. Hasil akhirnya itu diperoleh Y sama dengan 1100 dikurangi 2000 R. Jadi, persamaan yang menggambarkan keseimbangan pasar barang adalah fungsi IS, yaitu Y sama dengan 1100 dikurangi 2000 R. Kurvanya bisa kalian lihat di layar berikut. Gambar berikut menunjukkan kurva IS yang menjelaskan bagaimana tingkat suku bunga berpengaruh terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dari kurva tersebut diketahui bahwa kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan turunnya pendapatan nasional keseimbangan. Jadi dari beberapa materi yang sudah dijelaskan tadi, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar barang adalah pasar yang memproduksi semua barang dan jasa oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Permintaan pada pasar barang dapat berupa konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah atas barang dan jasa. Tetapi pengeluaran investasi tergantung pada suku bunga. Keseimbangan sektor real atau pasar barang dan jasa dikaitkan dengan nilai investment atau saving. Investasi sama dengan saving. Keseimbangan tersebut secara grafis dinyatakan dengan kurva IS. Kurva IS merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dan pendapatan nasional yang memungkinkan pasar barang dan jasa dengan keadaan seimbang. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.